Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semua? Ibu ucapkan terima kasih hari ini sudah berhadir di kelas kita ya. Jadi harapan ibu ke depannya kalian harus tetap semangat untuk terus belajar. Ya, tidak boleh malas-malas. Jadi dan tidak boleh juga bolos sekolah. Udah? Jadi di sini sebelum kita nanti mulai pembelajaran kita, ibu mau ngecek dulu. Ada nggak yang sakit di sini? Tidak, Bu. Ada yang kurang sehat? Tidak, Bu. Semua sehat? Sehat, Bu. Tanya, tadi di rumah sarapan nggak? Alhamdulillah. Jadi sebelum berangkat sekolah nak, kita diharuskan mempersiapkan fisik kita dulu ya. Nanti biar dibarengi dengan mental kita agar kita dalam mengikuti pelajaran itu tetap semangat dan bergembira. Karena sekolah kita ini tempatnya menyenangkan, ya kan, bisa bertemu dengan teman-teman dan dewan guru. Jadi di sini ibu cek hadiran kalian dulu ya. Nah, ada yang nggak datang? Alhamdulillah hadir semuanya nak. Jadi untuk mengambil berkat kita berdoa dulu. Siapa yang mau pimpin doa nak? Oke, Dani, silakan Dani. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dimulai. Mudah-mudahan kegiatan kita ini berkah ya nak. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita selanjutnya, kita tetap semangat. Coba berdiri semua dulu anak. Siapa mau tetap semangat? Coba nak, tepuk semangat ini kita dipimpin oleh siapa? Anda, silakan Anda.
Jadi sebelumnya sudah disampaikan kemarin dan kita sudah bertemu sebelumnya. Ini mata pelajaran baru, nggak mungkin asing bagi kalian. Jadi pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan materi kita, yaitu mengenai mesin cerdas dan non cerdas. Udah? Udah paham? Udah tahu apa itu mesin cerdas dan non cerdas? Belum. Udah tahu? Belum. Udah? Belum. Masa udah tahu? Belum. Udah pernah dengar? Belum. Belum? Belum. Pengen tahu nggak? Belum. Oke. Jadi seperti ini nak, mesin cerdas dan non cerdas itu sangat erat dengan hubungannya dengan pembelajaran kita, mata pelajaran kita, coding dan KA namanya, yaitu kecerdasan artifisial, AI, dia bahasa Inggrisnya. Jadi pada kesempatan kali ini, di sini materi yang akan Ibu sampaikan seperti di belakang tadi, itu mesin cerdas dan non cerdas. Jadi anak-anak Ibu mau tanya dulu, di rumah punya HP nggak? Jadi pernah nggak pegang HP? Pernah. Pegang laptop pernah nggak? Ini apa namanya? Laptop. Apa namanya? Apa namanya? HP. Smartphone namanya. Ini dia salah satu contoh mesin cerdas. Dan ini ada dia proyektor namanya, atau infocus. Tapi ini dia bukan salah satu contoh mesin cerdas. HP tadi untuk apa salah satunya kalian gunakan? Coba tunjuk tangan dulu. Coba Nanda. Belajar apa lagi? Main game. Apa lagi nak? Yang kuat suaranya? Betul, nonton kartun. Untuk apa lagi? Nengok jam, ya kan? Nengok Google Map, ya kan? Tengok tanggal. Itulah kegunaan dari untuk foto, betul, untuk merekam video, ya kan? Baiklah anak Ibu semua, di sini Ibu akan menyampaikan beberapa tujuan dari pembelajaran kita, yaitu kalian dapat memahami konsep dasar kecerdasan artifisial atau AI. Kemudian kalian bisa mampu memahami apa itu mesin cerdas dan non cerdas, dan kemudian kalian mampu atau bisa memanfaatkan mesin cerdas ataupun non cerdas. Kemudian ada lagi, kalian nanti mampu memanfaatkan apa itu mesin cerdas dan non cerdas, dan kalian juga nanti mampu menggunakan mesin cerdas dan non cerdas dengan etika kalian sendiri. Hello. Hai. Hello. Hai. Hello. Hai. Sesuai dengan materi kita tadi yang Ibu sampaikan, ada mesin cerdas dan non cerdas. Kalian perhatikan video ataupun PPT yang akan Ibu tampilkan. Perhatikan sama-sama ya, kita perhatikan sama-sama. Kecerdasan artifisial. Hai teman-teman, kalian tahu tidak dari berbagai game, robot, dan aplikasi media sosial terdapat coding dan kecerdasan artifisial. Nah, hari ini kita belajar singkat tentang dua teknologi keren ini. Apa itu coding? Coding itu seperti memberikan perintah ke komputer atau perangkat robot, seperti Scratch atau Python yang bisa kita buat game atau animasi. Apa itu kecerdasan artifisial? Kecerdasan artifisial adalah komputer yang bisa belajar sendiri. Kecerdasan artifisial bisa mengenali gambar dan menerjemahkan bahasa. Contohnya, saat kalian sering menonton video di YouTube, komputer akan belajar video seperti apa yang kalian suka, lalu memberikan rekomendasi video yang mirip. Gabungan coding dan kecerdasan artifisial. Dengan belajar coding,
komputer yang bisa membuat kecerdasan artifisial sederhana seperti program yang bisa menebak umur dari foto. Kecerdasan artifisial. Dalam kecerdasan artifisial terdapat mesin cerdas dan juga mesin non cerdas. Mesin cerdas. Mesin ini bisa belajar dari data baru dan beradaptasi. Mereka bisa berpikir dan mengambil keputusan sendiri, meskipun dalam batasan tertentu. Contohnya adalah asisten virtual seperti Siri atau Google Assistant dan Google Maps. Mereka bisa menjawab berbagai pertanyaan karena mereka telah belajar dari banyak data di internet. Ini dia mesin cerdas. Mesin non cerdas. Mesin ini hanya bisa melakukan tugas sesuai dengan perintah yang sudah diprogram dari awal. Jika ada hal baru yang tidak ada di programnya, mesin ini tidak bisa melakukan apa-apa. Contohnya adalah kalkulator, mesin cuci manual, atau remote TV. Mereka hanya bekerja sesuai tombol yang kita tekan. Ini dia mesin non cerdas. Di kehidupan sehari-hari banyak contoh tentang kecerdasan artifisial. Ada asisten virtual seperti halnya Siri dan Google Assistant di HP yang bisa menjawab pertanyaan atau memutar lagu. Sistem rekomendasi seperti halnya YouTube yang dapat merekomendasikan lagu yang akan diputar. Pengenal wajah seperti halnya mendeteksi kunci pada HP. Navigasi peta, aplikasi seperti Google Maps untuk mencari rute tercepat. Kamera terjemah, aplikasi yang membantu menerjemahkan bahasa secara langsung dengan hanya mengarahkan kamera ke tulisan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Baiklah Bapak Ibu semua, tadi kan sudah Ibu tampilkan video pembelajaran terkait materi kita hari ini, yaitu kecerdasan coding dan kecerdasan artifisial itu salah satu contohnya yaitu mesin cerdas dan mencerdas. Jadi di sini sesuai dengan yang ada di video tadi, apa sih sebenarnya mesin cerdas itu? Namanya cerdas, ya kan? Namanya cerdas, berarti pemikirannya punya intelijen, ya kan? Yang pintar. Jadi apa itu mesin cerdas? Mesin cerdas adalah mesin yang menggunakan AI memecahkan masalah dengan merekomendasikan data yang ada, pengalaman yang telah dilaluinya, dan dia dapat memecahkan masalahnya sendiri. Itu dia mesin cerdas. Udah, Mesin cerdas adalah mesin yang menggunakan sistem AI atau menerapkan kecerdasan manusia seperti kemampuan berpikir, belajar dari pengalaman dan data, dan dapat memecahkan masalah. oke nak, betul. Kemudian mesin non cerdas, siapa yang tahu? Coba. Mesin yang bekerja dengan manusia. Iya. Jadi lihat kalian perbedaannya karena mesin cerdas dan non cerdas. Kalau cerdas dia memiliki kepintaran, dapat mengolah data sesuai dengan pengalaman dan memecahkan masalah. Dan perbandingannya dengan mesin non cerdas, dia hanya dikendalikan manusia. Dia memang mesin, tapi dia hanya mengikuti perintah manusia aja, yang menciptakannya aja. Nggak bisa dia berjalan seperti manusia tadi. Ini contoh dari salah satu contoh mesin cerdas, yaitu yang ada di sekitar kita. Mungkin ada di rumah kalian pun ada, mungkin di sekolah kita pun ada. Jadi salah satunya smartphone atau HP. Di sana kita bisa manfaatkan sebagai asisten virtual. Karena ada lagi yaitu mobil otonom. Nah, yaitu dia bisa berjalan tanpa ada yang mengendarai. Ini dia pengertian dari mesin non cerdas. Dia tidak bisa mengambil keputusannya sendiri. Dia selalu ada yang mengendalikan. Udah, tentu siapa mengendalikannya, yang membuatlah mesinnya.
dia terbatas kemampuannya. Kemudian mesin ini sesuai dengan perintah dari awal, sudah diprogram. Kita lanjut. Contoh mesin non cerdas. Bisa kalian lihat sendiri. Yang pertama di sana apa nak? Yang sebelah atas. Mesin jahit. Kalau nggak mau gerak kan bergerak deh. Nggak bakalan bergerak. Nggak bisa dia menjahit sendiri. Selanjutnya apa lagi? Mesin babat. Bisa nggak rumputnya hilang atau bersih? Putus rumputnya, kau hidupkan aja dia jalan saja? Enggak. Jadi gimana cara kerja mesin babat? Seperti yang kalian ada nggak di rumah mesin babat? Gimana cara kerjanya nih Pak? Coba Fadila. Nah, dia ada yang mengendalikan kan? Kemudian apa lagi? Kipas angin. Ya udah, balik sana, balik sini. Bisa nggak dia bergeser? Ini jadi dari keseluruhannya ini nak pasti ada dampak penggunaan dari mesin cerdas dan non cerdas. Apa dampaknya? Dari segi positifnya, pekerjaan manusia itu lebih ringan dan cepat. Udah apa lagi? Negatifnya, mengurangi pekerjaan manusia, lapangan kerja. Seharusnya di rumah itu ada pembantu dan pembantunya digaji, tapi karena ada mesin tadi, nggak lagi menggaji pembantu, karena bisa dikerjakan oleh robot. Paham? Paham? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai di sini? Ini pintar atau ini cerdas atau non cerdas? Kenapa? Cuma dipencet-pencet baru keluar hasil, nggak bisa bekerja sendiri kan? Iya kan? Jadi coba kalian bandingkan dari mobil otonom dengan mobil babat. Gimana letak perbandingannya, perbedaannya? Coba Sinanda. Mobil otonom dia bisa berjalan sendiri, ada yang mengemudi. Iya. Dan kalkulator hanya bisa diperintahkan oleh manusia. Oke, di sini ada ya contoh mesin cerdas dan non cerdas agar memperdalam pemahaman kalian terkait materi kita. Nanti kalian ambil 2 kartu, terus kalian tunjuk siapa kawan kalian yang bisa jawab, bantu. Paham? Paham? Kalau nggak bisa jawab, dia berdiri di depan. Jadi siapa yang tinggal nanti di bangkunya, itulah pemenangnya. Tepuk tangan dulu. Di sini ibu punya NKPD, tapi sebelumnya kalian bagi kelompok. Berkelompok.
diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Fadila dan teman saya. Nama saya Abdullah. Nama saya Ruka. Kami akan baca. Ya. Mesin cuci. Dia adalah mesin non cerdas. Mesin ini hanya bisa dihidupkan karena dipencet tombol liftnya. Robot vakum. Mesin cerdas. Dia bisa bekerja sendiri tanpa diperintahkan. HP atau smartphone. Mesin cerdas. Dia dapat memberikan kita apa yang kita tanyakan. Evaluasi. Apa perbedaan mesin cerdas dan non cerdas? Mesin cerdas dapat belajar mengambil keputusan otomatis. Mesin non cerdas bekerja sesuai perintah tanpa belajar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi beberapa kelompok sudah maju kan? Jadi Ibu ada pertanyaan sedikit. Coba siapa yang bisa memberikan alasan apa perbedaan mesin cerdas dan non cerdas? Coba silakan. Kalau mesin cerdas, Karena kalau mesin cerdas dia bisa bergerak sendiri, contohnya mobil otonom. Dia bergerak tanpa ada penyetirnya. Dan mesin non cerdas adalah mesin yang digerakkan oleh manusia. sebentar. Kita sama-sama menyimpulkan materi kita hari ini, yaitu terkait mesin cerdas dan non cerdas. Yaitu salah satunya mesin cerdas itu ialah mesin yang menggunakan kecerdasan seperti otak manusia. Kemudian mesin non cerdas dia hanya mengikuti perintah dan tidak bisa, gerakannya terbatas dan dia tidak bisa berkembang lebih lanjut. Dia fungsinya cuma terbatas. Dan bisa Ibu berikan refleksi dari kegiatan pembelajaran kita ini. Kalian sudah lebih mampu memahami materi, tentunya dengan beberapa kegiatan kita. Contohnya salah satunya tadi ada penampilan materi pembelajaran dengan menggunakan video dan PPT. Kemudian apalagi ada permainan kartu, dan yang terakhir ada tadi mengerjakan LKPD secara berkelompok dan dipresentasikan di depan. Jadi dengan semua kegiatan itu tentunya menambah pemahaman kalian, pendalaman kalian dalam memahami materi. Ada pertanyaan lagi nggak? Udah pas? Pas, Bu. Jadi di sini Ibu akan membagikan kalian evaluasi untuk PR kalian di rumah masing-masing ya. Di rumah dikerjakan. Boleh kalian minta bantu orang tua, keluarga, kakak, boleh. Jadi untuk pembelajaran selanjutnya Ibu harap kalian bisa lebih bersemangat. Pelajaran untuk yang hari ini kalian ulang lagi di rumah biar lebih menguasai materi. Dan apabila kurang paham kalian boleh tanya langsung ke Ibu atau guru-guru yang lain. Udah? Jadi kita tutup pertemuan kita ini dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.